sekarang ini kita akan masuk ke Insight Positive Discipline Workshop yang kedua. Jadi di sebelumnya kalian bisa saksikan di atas ini aku sempat ngebahas tentang insight dari workshop positive discipline yang aku ikutin selama kurang lebih 1 bulan. Itu insight pertamanya apa sih gitu, kira-kira hintnya nih ya, kita harus banyak sabar. Silahkan nonton ya di atas ini ya. Oke, nah selanjutnya itu aku akan share lagi tentang insight lainnya. Jadi di workshop positive discipline ini memang aku dapetin banyak banget materi dan tools kita sebagai orang tua untuk menghadapi si anak. Dan itu banyak banget dan gak mungkin juga tools-tools itu aku sharing ke kalian satu persatu atau semuanya gitu, karena ada super banyak banget puluhan tools yang bisa digunakan kita sebagai orang tua untuk menghadapi anak itu gitu ya. Cuman lagi-lagi seperti yang di video sebelumnya, aku akan ngebahas insight-insight apa aja nih yang aku dapetin gitu. Insight berikutnya yang aku dapetin di sini adalah asking versus telling. Sekarang coba ya teman-teman dengerin ketika aku ceritanya jadi ibunya teman-teman. Kemudian aku akan bilang gini, "Nah, ayo beresin mainan sekarang." Itu ya, itu agak tegas dikit ya, atau agak galak lagi. "Nah, beresin mainan sekarang." Gitu. Itu biasanya aku ya kayak gitu. Atau kayak, "Nah, ayo dong beresin mainannya sekarang." Gitu ya. Itu versi kindnya. Tapi itu kan tetap telling ya. Telling, maksudnya memerintah, menyuruh gitu ya. Sekarang coba teman-teman rasain kalau aku ngomong gini, "Nah, ini mainannya kok berantakan sekali ya. Mainannya harusnya ditaruh di mana ya?" Jadi harusnya ditaruh di lantai aja. Tapi nanti kalau terinjak gimana? Gitu ya, misalnya. Nah, kira-kira apa nih yang teman-teman dapetin dari perbedaan asking versus telling ini? Sebenarnya kalau asking ini kayak ini sih, harus conversation gitu loh. Karena pada kenyataannya asking tuh nggak bener-bener cuman gitu doang terus dia langsung beresin kan? Iya kan? Nggak mungkin banget kan? Kayak kita misalnya, "Nah, itu mainannya berantakan sekali, harusnya ditaruh di mana ya?" "Harusnya taruh di rak mainan, Bu." "Oke, aku akan naruh." Gitu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin banget ya dia akan langsung kayak gitu ya. Dia akan pasti akan langsung jawab dulu, "Harusnya taruh di rak mainan," misalnya gitu. Atau malah ada anak yang nyeleneh, "Taruhnya emang di lantai aja," gitu. Nah itu terus kita tanya lagi, "Oh kalau gitu, kalau taruh di lantai aja nanti kalau terinjak bagaimana?" Mungkin dia akan jawab sakit atau mungkin akan jawab apa gitu. "Ya kalau sakit terus gimana ya sebaiknya ya?" Jadi asking ini end in mind-nya di akhirnya itu harus idenya itu di si anak. Jadi kita ngebalikin, terus gimana ya sebaiknya yang harus kita lakukan gitu. Jadi ide untuk membereskannya itu adalah si anak. Tapi bisa jadi juga sih sebenarnya si anak itu idenya, kalau anak aku ya, misalnya sepeda atau mainan sih pernah juga, "Ini kok di sini ya, nanti kalau ibu jalannya gimana? Nggak bisa dong kalau terinjak." Terus dia tahu nggak jawab apa? "Ya ibu lompat aja, tuh bisa tuh lompat kayak gini." Terus dia nyontohin. Ya memang pada kenyataannya tidak segampang itu ya. Lagi-lagi kayak di video yang sebelumnya, di insight yang sebelumnya, memang harus banyak-banyak sabar. Gitu. Jadi itu yang dia talkback itu ya, berarti itu nyambung ke video sebelumnya ya. Maksudnya jadi dia mendevelop skill lain gitu ya. Tapi intinya dia akan lebih coba teman-teman rasain lagi gimana rasanya kalau disuruh, "Ayo tolong beresin dong mainannya," atau "Menurut kamu harusnya diapain ya kalau berantakan gini?" Itu tuh apa ya yang dirasain teman-teman?
boleh komen di di bawah. Boleh komen di bawah ini kira-kira apa sih yang teman-teman rasain kalau aku ngomongnya telling sama aku ngomongnya asking gitu. Kayak misalnya jangankan ke anak ya, maksudnya kayak kita sendiri kalau disuruh-suruh emang mau, iya nggak sih? Kayak misalnya kita nih sana mandi gitu, males, sana makan, malah males gitu. Tapi kalau lapar nggak, udah jam berapa nih, udah sore gitu. Maksudnya tuh apa ya, cara ngomongnya, balik lagi ke cara ngomong. Semua orang ketika detailing itu akan membenturkan ego. Jadi kalau manusia itu kan punya diri sendiri ya, ego ya. Di dalam diri kita itu punya ego. Jadi anak itu juga punya ego. Anak itu kan orang lain juga ya, bukan diri kita ya. Setiap orang lain itu punya egonya sendiri. Ketika kita nyuruh, itu berbenturan dengan ego orang lain itu, gitu. Karena orang lain itu pada dasarnya nggak mau disuruh-suruh, gitu. Jadi dia akan berbenturan gitu. Gue nggak mau disuruh-suruh, gue akan menghindar, mencari solusi lain atau apapun gitu. Jadi kalau asking, pertama kalau asking keuntungannya apa? Anak itu merasa dihargai pendapatnya, berarti kita mendengarkan, kita nggak hanya sekedar nyuruh tapi pendapatnya dia itu didengarkan juga. Karena ada beberapa case ya di anak aku itu ketika disuruh beresin terus dia akan bilang ini soalnya masih dimainin, ini tuh soalnya gini. Oh ternyata dia itu ada maksudnya gitu, menaruh barang itu di situ gitu. Terus kedua, kita tadi kan pertama itu ya, kita lebih respect sama anak kita. Terus kedua, jadi ide membereskan itu ada di dia. Jadi dia secara willingly, secara sadar itu memiliki kemauan untuk melakukan itu gitu, tanpa bukan melakukan itu karena orang lain gitu, bukan ngeberesin karena ibu nyuruh nih gitu. Nantinya dia jadi kayak punya freedom untuk melakukan hal-hal yang dia mau gitu, bukan berdasarkan yang orang lain minta gitu. Oke, untuk insight keduanya itu ya yang tadi ya, jadi asking versus telling. Jadi tapi sebenarnya kita kayak ini sih, benar-benar yang kayak aku nih ya, aku mungkin dari seharian itu kayak setiap kali ngomong sama anak itu selalu telling, selalu nyuruh gitu. Apa bisa benar-benar kayak abis ngomong ini terus abis dapat ilmu ini terus langsung ting besoknya, nah kamu gini nggak gitu, apakah langsung switch gitu? Nggak mungkin kan. Jadi di positive discipline ini satu lagi yang aku suka itu dia kayak menghargai progres sekecil apapun. Jadi ya emang harus dijalanin dulu, tapi small step. Nggak mungkin bisa kita benar-benar dalam satu malam langsung berubah gitu. Nggak mungkin. Sedangkan kita kayak berpuluh-puluh tahun kita dididik mungkin seperti itu. Ataupun juga mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan kita punya anak udah melakukan hal itu. Nggak mungkin benar-benar langsung berubah 180 derajat. Jadi kita bisa berubah pelan-pelan. Kalau dulu itu assignment dari workshopnya adalah coba untuk tentuin nih 3 dulu 3 perkataan atau 3 deal-dealan yang biasanya telling sekarang dijadiin asking. Misalnya nyuruh mandi, nyuruh makan, sama nyuruh tidur, itu semua biasanya nyuruh. Nah sekarang coba dirubah untuk asking dulu, dari 3 itu dulu aja. Yang lain nggak apa-apa masih telling gitu. Tapi berubah sedikit demi sedikit. Small progress is lebih valuable daripada langsung 180 derajat tapi terus besok lagi 180 derajat lagi, balik lagi gitu. Anak juga akan bingung nih, ibuku kenapa ya kok kemarin baik banget sekarang kok kayak gitu ya.
Jadi biar anak juga bisa melihat kalau kita itu juga berproses sama seperti anak kita gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau teman-teman masih belum bisa. Aku pun juga masih belajar, aku pun juga masih belum expert banget masih. Jadi dengan video ini aku pun juga kayak merekam insight-insight supaya aku bisa inget lagi gitu. Ini salah satu ikhtiar juga gitu. Nah terus gitu, kok terus sih gitu ya teman-teman. Jadi untuk insight yang kedua adalah versus telling itu, kemudian untuk besoknya nanti di video selanjutnya aku akan bahas apa lagi ya kira-kira, kita lihat nantinya. Sekarang sampai di sini dulu video aku soal insight kedua, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Udah itu aja. Bye bye.